Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Parsolan Siworo dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Teknologi Industri Pertanian, dengan NIM 225 100 307 111125. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan agroindustri dari Provinsi Riau. Sebelum saya menjelaskan apa yang agroindustri apa yang akan saya bawakan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu agroindustri. Agroindustri merupakan perpaduan antara pertanian dan industri, di mana kemudian kemudian keduanya menjadi sistem pertanian dengan berbasis industri yang terkait dengan pertanian dan terutama pada sisi penanganan pasca panen. Karena saya membawakan kelapa sawit termasuk ke dalam tanaman perkebunan. Jadi saya akan menjelaskan apa itu perkebunan terlebih dahulu. Nah, tanaman perkebunan merupakan tanaman yang ditanam dengan jangka waktu yang cukup lama, dan pada dasarnya, subsektor perkebunan memiliki karakteristik tanaman yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Dan kelapa sawit sendiri merupakan tanaman perkebunan, yaitu tanaman tahunan. Selanjutnya, yaitu saya akan membawakan komoditas yang saya bawakan, yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit di daerah Riau. Provinsi Riau merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 2.430 hektar dan produksi mencapai rata-rata 8.000 ton per tahunnya. Nah, kita bisa lihat sendiri dari grafik yang saya bawakan bahwa Riau adalah salah satu produk yang menghasilkan kelapa sawit terbesar di Indonesia dan disusul oleh Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu budidaya kelapa sawit. Nah, dari slide ini saya sudah membawakan bagaimana cara menanam kelapa sawit. Syarat-syarat yang paling penting yaitu adalah tanah. Nah, yang pertama tanahnya harus memiliki pH tanah 4 sampai 6,5, yaitu tanah yang bersifat asam. Lalu yaitu subur dan gembur. Selanjutnya memiliki curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm per tahun dan merata sepanjang tahun. Selanjutnya suhu 25 derajat sampai 27 derajat dengan lama penyinaran 5 sampai 7 jam per hari. Poin yang keempat yaitu mengapa curah hujan yang sangat tinggi? Karena kelapa sawit sendiri harus menyerap air, dan kelapa sawit dikenal yaitu tanaman yang sangat banyak menyerap air. Yang kedua yaitu gunakan bibit sawit unggul. Mengapa demikian? Karena banyak sekali jenis tanaman kelapa sawit yang tidak unggul, dan jika syarat-syarat tidak dipenuhi maka akan mati. Bisa dilihat dari slide ini, bibit-bibit unggul yaitu ciri-cirinya adalah tunas berwarna putih, daun melebar, tempurung berwarna hitam, kondisi akar yang kuat, dan kondisi batang bibit sawit. Next slide yaitu pola tanam dan jarak tanam kelapa sawit yang tepat. Jarak tanam kelapa sawit yang tepat menurut saya sendiri ada 8 hingga 9 meter agar terhindar dari kelapa sawit yang lain dan dapat menyerap matahari dan air secara optimal tanpa harus berebut dengan tanaman sawit yang lainnya. Pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit ada dua, yaitu pemupukan dan controlling hama. Pemupukan sendiri dapat digunakan dengan cara pupuk tunggal ataupun pupuk campur dengan rentan waktu 3 sampai 6 bulan. Dan controlling hama yaitu kita bisa mengkontrol hama serangga, penyakit-penyakit sawit dan masih banyak lainnya. Dan kita bisa mencegahnya dengan cara meracun hama-hama tersebut ataupun berbagai metode lainnya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan pemanenan kelapa sawit. Yang pertama adalah dengan cara menyonggo buah yang matang. Yaitu sebelum kita menyonggo, kita harus mencari terlebih dahulu kelapa sawit mana yang sudah matang. Yang kedua, jika sudah kita menyonggo kelapa sawit tersebut, kita harus memotong tangkainya. Kenapa demikian? Jika kita tidak memotong tangkainya, maka kita akan susah mengeluarkan kelapa sawit yang panen tersebut, dan kita tidak bisa mengambil buah tersebut. Yang ketiga adalah mengutip brondolan yang sudah kita dari kelapa sawit yang sudah kita panen. Karena brondolan tersebut merupakan juga komponen-komponen penting dalam kelapa sawit. Dan juga di brondolan itu memiliki kadar minyak yang sangat tinggi. Yang keempat, tandan dibawa ke jalan pikul dan brondolan di piringnya dikumpulkan. Yang kelima, pelepah disusun di gawangan mati dan dipotong menjadi 3 bagian.
Dan yang terakhir setelah selesai, pindah ke poin berikutnya dan kita mengulangi dari step awal lagi. Manfaat kelapa sawit menjadi minyak makan, bahan bakar biodiesel, lilin, sabun, dan bahan kecantikan. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang menjanjikan dalam bidang agroindustri karena perawatan yang mudah dan manfaatannya yang sangat banyak. Sekian presentasi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar. Terima kasih.